Oke. Politeknik Potsdam Medan merupakan program diploma 4. Ini setara S1. Kalau kita buat kita gambarkan atau kita share dengan di universitas. Anda merasa bangga sudah masuk ke UPH Politeknik Medan karena ini merupakan jurusan atau prodi yang menurut saya bergengsi untuk bisa masuk di program studi ini. Dan ini kebanggaan tersendiri ini. Karena di banyak program studi yang ada di Politeknik Medan, dua yang menjadi di diploma 4 atau seperti S1-nya di universitas seperti destinasi dan PPH Politeknik Medan. Jadi sekalian menjadi visi program studi menjadi pusat unggulan pendidikan vokasional bidang perhotelan yang berbeda di Indonesia. Jadi kita memang visi program studi kita itu adalah untuk menjadi pusat pendidikan vokasional, ahli pendidikan vokasional di bidang perhotelan yang berkembang di Indonesia. Ini menjadi visinya. Jadi memang ini visi paling utama, substansinya atau yang paling penting untuk kita. Jadi sekalian, kita akan masuk ke misi program studi menyelenggarakan pendidikan vokasional bidang perhotelan yang menekankan pada kalian kompetensi melalui pembekalan teori dan penguatan praktek yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja industri perhotelan. Artinya memang kita dalam melaksanakan misinya, PPH menyelenggarakan pendidikan vokasional bidang perhotelan yang sejalan dengan industri perhotelan. Jadi kita memang pada dasarnya kita menyelenggarakan pendidikan vokasional. Jadi memang ini menjadi ahli yang paling utama, yang paling penting bagi PPH harus menyelenggarakan pendidikan industri perhotelan. Yang kedua, melakukan pelatihan vokasional bidang perhotelan dan kebutuhan perhotelan pemerintah pusat di kota, kabupaten, dan masyarakat lokal. Jadi kita akan membuat pelatihan vokasional di bidang perhotelan. Yang berikutnya, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat bidang perhotelan sesuai dengan kebutuhan industri perhotelan masyarakat. Jadi kita di samping membuat penelitian, kita juga membuat kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi kita merasakan penelitian yang juga dilibatkan dari mahasiswa. Jadi memang dalam perjalanan studinya, mahasiswa akan dilibatkan. Dan pada akhirnya nanti melalui penelitian ada proyek. Jika mau menyelesaikan studinya, melaksanakan proyek di bidang perhotelan, di bidang vokasional. Saya kira itu yang paling penting untuk kita. Jadi harus diketahui bahwa dalam visinya kita juga melaksanakan pelatihan, penelitian di bidang vokasional. Lalu kita juga melaksanakan pengabdian masyarakat. Pada tentu yang sesuai dengan kebutuhan perhotelan dan kebutuhan masyarakat. Yang selalu melulu kita orientasinya adalah kebutuhan masyarakat dan perhotelan dan industri perhotelan. Dan memang kita sedang maju ke arah itu. Jadi tidak bisa yang lain yang kita kerjakan. Selalu orientasinya adalah ke industri perhotelan dan masyarakat perhotelan. Saya kira itu yang paling utama untuk kita. Yang berikutnya adalah yang keempat, mengembangkan kerjasama antar lembaga instansi. Mengembangkan kerjasama antar lembaga instansi di dalam maupun di luar negeri. Di bidang pendidikan, praktik kerja, pengembangan kurikulum dan sumber daya. Saya kira itu yang paling penting. Jadi ada kerjasama antar lembaga.
Jadi kampus kita ini memang akan melaksanakan banyak hal gitu, yang bisa mengembangkan kurikulum kita, yang bisa mengembangkan pendidikan kita. Itu yang paling penting untuk kita. Gitu. Sehingga kampus ini akan semakin lama semakin bagus. Gitu. Baik kurikulumnya, baik pendidikannya, maupun mahasiswanya, dosennya, segala macam. Gitu. Kita akan kerjasama di bidang hal itu. Oke, berikutnya. Tujuan program studi. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Gitu. Apa sih tujuannya? Gitu. Yang pertama kan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam mengelola usaha perhotelan. Jadi memang ini yang paling utama yang harus kita ketahui. Gitu. Ketika Anda masuk ke prodi PPH ini harus Anda ketahui pertama sekali yang menjadi substansi yang paling utama. Saya mau jadi apa nanti? Gitu. Dia harus tahu gitu, bahwa Anda itu diupayakan memiliki kompetensi di bidang perhotelan yang mengusahakan banyak hal di bidang perhotelan. Contohnya misalnya, Anda bisa mengolah FO, manajer FO, housekeeper, eksekutif, itu bisa menjadi manajer FB, menjadi chef, itu menjadi macam-macam, banyak yang bisa dikerjakan. Manajer laundry, banyak yang bisa dikerjakan. Dan semua itu akan dikerjakan, akan mampu dikerjakan oleh lulusan PPH. Makanya dia dalam proses studinya, dia akan ada dua hal yang dikerjakan. Misalnya ketika masa PKN dia pada semester 5 dia akan melaksanakan di operasional. Banyak diketahuinya tentang itu. Lalu nanti di semester 7, semester 8, semester 7 dia akan di back office dia. Gitu. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya sebenarnya kayak ini untuk bisa mengolah banyak hal. Semua outlet harus dikuasainya. Menjadi manajer di situ, di akuntansi, di banyak hal yang bisa dikuasainya. Yang pasti dia harus bisa memikirkan bagaimana pendapatan hotel bisa lebih bagus. Saya kira itu yang paling penting. Jadi memang gengsinya luar biasa ini. Jadi jika dibutuhkan orang-orang yang punya kemampuan, yang punya kecerdasan, niatnya dulu. Itu yang paling penting. Itu kalau niatnya nggak ada, mustahil. Ya. Jadi memang di samping ada hobinya, ada niatnya, ada motivasi yang tinggi. Sehingga ini betul-betul bisa jadi kebanggaan setiap mahasiswa. Saya kira itu yang paling penting untuk kita. Itu. Yang berikutnya, bagaimana kita membuat capaian pembelajaran dan lapangan pekerjaan. Yang pertama, kita harus katakan mahasiswanya harus bisa bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Memang setiap mahasiswa harus taat, harus mengakui adanya Tuhan, harus seperti itu. Dan yang paling di samping itu ada yang paling penting lagi, harus memiliki rasa nasionalisme. Ini yang kurang dari generasi muda sekarang. Harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Jangan bangga sebagai bangsa Amerika atau Cina. Tapi bangga sebagai bangsa Indonesia. Harus punya rasa tanggung jawab terhadap bangsa, terhadap negara, seperti itu. Sehingga bangsa kita bisa berkembang, bisa maju seperti programnya pemerintah saat ini. Indonesia harus maju. Itu memang menjadi tekanan yang perlu kita ungkapkan, perlu kita tanam ke dalam diri kita. Itu bisa dimiliki kalau kita punya kemampuan yang tinggi, dan kita juga punya rasa nasionalisme tinggi. Tapi jangan lupa, kita harus taat bertuhan. Itu. Kita harus taat beragama. Itu kunci yang paling penting untuk kita. Sehingga banyak hal yang bisa kita kerjakan. Yang berikutnya adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat.
semua atau temuan orisinil orang lain. Artinya memang harus menghargai lah unsur budaya pandangan agama. Jangan berbau sara. Gitu. Harus bisa menghargai budaya orang lain. Harus bisa menghargai pandangan orang lain, agama orang lain. Gitu. Ini yang sering jadi kelemahan kita. Orang muda sering menjadi yang nggak jelas kemampuannya. Itu. Pandang-pandang agamanya menjadi nggak jelas, pandang-pandangan budayanya nggak jelas. Gitu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi semua memang ada pendapat, ada pandangan yang orisinil dan juga harus menghargai juga pandangan-pandangan orang lain. Personal mampu merancang prosedur operasional baru untuk dapatkan kantor yang efektif dari pasien, membuat rencana hotel, jantungnya hotel. Ya, memang pertanyaan sebagus, gitu. Sehingga tamu-tamu suka itu. Dan mampu membuat tata gerai yang bagus desainnya, bisa berbuat mempersembahkan tingkat kebersihan paling bagus sehingga tamunya lebih senang. Itu yang paling penting. Lalu bisa merancang atau membuat makanan minuman dengan bagus dan efektif efisien. Artinya makanan minuman itu bisa disenangi oleh tamu. Gitu. Barang tentu harus tetap menetapkan hospitality. Gitu. Itu harus bagus, harus bisa ditetapkan. Gitu. Jadi memang kita orang Indonesia kita terkenal orang bangsa yang ramah tamah. Tapi harus murni dia. Gitu. Harus betul-betul ikhlas dia. Harus betul tulus dia. Saya kata rahasia itu. Ada yang jangan berpura-pura. Ramah berpura-pura membuat makanan, minuman, efisien, tapi tidak ada keikhlasan. Gitu. Memang akan nampak itu. Raut wajahnya. Tahapan-tahapan yang bisa memunculkan raut wajah yang betul-betul perlu makan pastry dan bakery, lain makanan dan yang dapat modifikasi produk lain makanan. Saya kira itu yang paling penting, itu mampu membuat produk makanan yang paling bagus, baik dia Nusantara maupun Western, gitu. Baik yang dalam negeri maupun yang luar negeri, dan mampu membuat makanan-makanan yang disukai oleh tamu. Yang paling penting itu. Memang kita harus mampu berbuat seperti itu. Dan kita sakit kompetensi kita di kampus ini akan mampu mengeluarkan produk-produk yang punya potensi seperti itu. Jadi kita harus mampu gitu, membuat produk makanan, gitu, maupun produk pastry yang lokal, yang international western, yang bisa disukai tamu. Gitu. Oke. Yang berikutnya adalah mampu mengolah secara independen operasional hotel. Operasional hotel skala kecil yang dapat membuktikan dan meningkatkan kepuasan tamu hotel. Terutama pada itu yang paling penting bagi kita. Jadi memang produk PPH kita ini, gitu, harus bisa kita punya kompetensi yang mampu mengoperasionalkan hotel secara independen. Jadi memang saya membayangkan, gitu, capaian pembelajaran kita itu, alumni kita itu harus mampu menjadi seorang GM yang profesional. Seperti itu. Gitu. Yang bisa memoperasionalkan hotel dengan bagus. Baik hotel yang kecil maupun yang besar. Dan memang itu kita persiapkan. Itu yang harus kita ingat, bahwa memang kita nggak tanggung-tanggung. Kita membuat capaian-capaian yang ideal. Ideal seperti itu.
Belum tentu kita bisa membuat layanan yang prima secara harga dan banyak hal yang kita kerjakan. Ya, itulah yang bisa kita sampaikan dalam capaian pembelajaran. Kita harapkan ini bisa akan tercapai di kurikulum anti-prodi PPH. Berikutnya, bagaimana lulusannya? Lulusannya ada banyak hal yang dikerjakan oleh lulusannya. Yang pertama, dia harus mampu jadi FO manager. Memang lulusan PPH itu harus mampu menjadi FO manager. Kita tambahkan dia oke, dia siap. Untuk kita siap kerja. Jadi lulusan kita punya kompetensi untuk bisa jadi FO manager yang oke, yang profesional. Saya kira itu yang paling pasti. Karena menguasai bahasa Inggris dengan baik, bahasa yang baik. Itu yang paling utama. Karena bahasa itu merupakan hal yang paling utama. Minimal itu harus dikuasai. Di samping bahasa Indonesia harus dikuasai, bahasa Inggris, bahasa Perancis, itu bahasa Cina, bahasa Mandarin itu harus dikuasai untuk menjadi seorang FO yang profesional. Yang berikutnya adalah mampu menjadi executive housekeeper. Sekira kita juga persiapkan yang punya kompetensi itu. Bisa mempersiapkan kamar dengan kebersihan yang luar biasa, penataan yang luar biasa, sehingga tamu-tamu betah tinggal lebih lama lagi di hotel itu. Itu yang paling kita persiapkan. Berikutnya adalah mampu menjadi food and beverage outlet manager, menjadi F manager yang oke, yang mampu menata makanan dan minuman dengan baik. Saya kira yang harus kita kerjakan, yang bisa dikerjakan oleh ujian PPH, yang bisa menguasai F manager dengan baik, yang bisa menata hospitality dengan baik, sehingga semua orang yang menjadi waiter, supervisor bisa bertindak seperti itu. Yang berikutnya adalah bisa menjadi seorang chef de party. Gitu. Jadi memang seorang usaha itu harus bisa jadi chef de party. Gitu. Menjadi chef de party, menjadi laundry manager, menjadi human resource manager, gitu. Human resource manager. Memang bisa seperti itu. Gitu. Sampai chef, human dan humus resource manager harus bisa menata sumber daya sehingga apa yang sumber daya yang ada di hotel itu bisa dibuat dengan sumber daya yang unggul. Saya kira itu yang paling penting. Oke. Lalu yang terakhir juga kita harus bisa jadi seorang akuntan manajer. Memang harus bisa. Jadi seorang lulusan PPH itu harus bisa menjadi seorang akuntan manajer yang luar biasa. Kita harus belajar akuntan juga. Itu belajar pajak, belajar akuntansi, hotel, itu yang bisa dikerjakan. Itu memang semua hal akan bisa dikerjakan seorang alumni PPH yang paling baik. Oke. Yang berikutnya adalah menjadi sales and marketing manager. Ini harus bisa dikerjakan oleh seorang PPH. Karena memang seorang manajer harus bisa menerima tamu dengan baik. Dan itu pekerjaan utama dari seorang sales and marketing. Dan itu bisa tanggung jawab oleh alumni PPH dengan benar-benar. Saya kira itu yang paling penting. Yang berikutnya adalah bisa menjadi review assistant manager yang paling baik. Dia bisa mendatangkan pendapatan yang paling tinggi di hotel, sehingga hotelnya bisa punya kontribusi yang baik untuk pendapatan hotel. Dan terakhir dia bisa menjadi akademisi institusi laboratorium di mana saja bisa alumni PPH itu memang luar biasa. Percayalah bahwa kita akan bisa meningkatkan alumni kompetensi malam ini. Terima kasih. Hanya demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semua mahasiswa kita betah untuk punya kompetensi di PPH. Selamat pagi.